Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Zefri Rahman, yang kami hormati dan muliakan Pembina TPQ Ziaul Hafiz Ustaz Saidin SPD dan Ustazah Sucianah SPDI. Yang kami hormati dan muliakan para undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak selaku wali dari santriwan dan santriwati TPQ Ziaul Hafiz dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah berkah ini untuk memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah tanpa suatu halangan yang berarti. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya selaku MC Baik Harum Koalita Zahra dan saya Baik Siti Nana Lestari membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, murojaah sambung ayat oleh santriwan dan santriwati TPQ Ziaul Hafiz. Acara keempat, tausiah dan doa. Acara kelima, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara keenam, penampilan anak-anak TPQ Ziaul Hafiz. Acara terakhir, penutup. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlanjut ke acara berikut. Acara pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Salwa Salsabila dan Ananda Azwan Syatul Rizki sebagai sari tilawahnya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila. Puitisasi terjemahan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan seterusnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula
yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Telah kita dengarkan alunan suara yang begitu indah dari salah satu santriwati TPQ Ziaul Hafiz. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara ketiga, Murojaah Sambung Ayat. Murojaah yang pertama oleh Ananda Aditya Saputra dan Ananda Dimas Anggara akan membacakan surah Abasa. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta 'anhu talaha kalla inna tadhkirah wa man syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara wal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabsirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Murojaah yang kedua oleh Ananda Wahyu Pratama dan Ananda Muhammad Alif Zainul Bahri akan membacakan surah At-Takwir. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal izaru uddilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwidat wa idzal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzal suhufu nushirat wa idzal samaa'u kusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murojaah yang ketiga oleh Ananda Raisa Agita Faikah dan Ananda Azizatul Hasanah akan membacakan surah Al-Insyikok. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy
وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada santriwan dan santriwati yang telah tampil dalam murajaah sambung ayat. Semoga semua santriwan santriwati TPQ Ziaul Hafiz menjadi anak-anak yang soleh-soleha, berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya robbal alamin. Acara keempat, tausiah dan doa oleh Al-Ustadz Jeffrey Rahman. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Aqwan Al-Hadir liman yusalli alaihi fi kulli zamanin wa makanin. Amma ba'du. Yang saya hormati akhina fillah, Al-Ustadz Sayyidin, mudah-mudahan beliau tetap dijaga kesehatan keafiatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, begitu juga dengan istri beliau, mudah-mudahan diberikan istiqomahan untuk mendidik anak-anak kita menjadi para pecinta Al-Quran, itu para penghafal Al-Quran di TPQ ini. Mudah-mudahan bisa membanggakan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, dan yang saya cintai dan banggakan, adik-adik santriwan santriwati, mudah-mudahan tetap semangat untuk menghafal yaitu Al-Quran, salah satu mukjizat yang terbesar yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini, itu pada bulan Rabiul Awal, kita diberikan kenikmatan untuk merayakan kelahiran junjungan kita, panutan kita, penolong kita kelak di hari kiamat, yang mana tidak ada satu orang pun yang mampu menolong kita kelak di hari kiamat kecuali baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenikmatan yang sangat besar di antara kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenikmatan yang besar. Dan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan cintanya Allah kepada kita, pada malam hari ini, itu dengan penuh cinta, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa syukur, kita bisa merayakan kelahiran panutan kita, qudwah kita, yaitu penolong kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati dan cintai, temanya pada malam hari ini yaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal pribadi yang unggul. Meneladani yaitu mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat yang telah dibacakan oleh salah satu anak didik kita,
Itu di dalam surat Al-Ahzab yang sudah dibaca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya juga sudah dibacakan tadi. Makanya panutan kita yang harus kita teladani di akhir zaman ini, kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang terdepan, yang unggul, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama makhluk, salah satu caranya adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlaknya Nabi kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka perlu kita mengetahui sifat karakternya Nabi. Sifat wajib bagi Nabi itu kan ada 4. Ada 4. Yang pertama itu sidqun. Nabi itu selalu jujur, enggak pernah dusta, enggak pernah bohong. Nabi itu selalu jujur. Maka salah satu, kalau kita ingin menjadi seorang insan, menjadi seorang hamba yang derajatnya tinggi di sisi Allah, kemudian mulia di hadapan sesama makhluk, sesama hamba, kita harus memiliki sifat jujur. Karena jujur ini bisa menimbang kualitas seseorang di sisi Allah maupun di sisi sesama hamba. Seorang dai, seorang kiai, seorang tuan guru, seorang ahli hadis, seorang penghafal Al-Quran, ataupun mereka yang ahli dunia, seorang kadus, seorang kades, camat, sampai presiden, jikalau tidak memiliki sifat jujur, maka semuanya itu akan hina, baik kedudukannya menjadi seorang ahli akhirat maupun ahli dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih Malang, al-ilmu la yanfa'u indal kadzabi wa kadzadinu la yanfa'u indal kadzab. Ilmu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, hampa. Ketika kita memiliki ilmu, itu akan hampa, tidak ada harganya, tidak ada kualitasnya jikalau kita itu sering berdusta, jikalau kita itu sering berbohong. Wa kadzadinu la yanfa'u indal kadzab. Demikian juga agama itu tidak ada manfaatnya, agama itu tidak ada harganya jikalau kita sering dusta, jikalau kita sering berbohong. Makanya sifat wajib yang pertama yang harus kita teladani di dalam diri kita itu meneladani Rasulullah SAW, harus memiliki sifat jujur. Akhlaknya Nabi itu nggak pernah dusta, selalu jujur. Bahkan di dalam candaan beliau itu nggak ada dustanya. Ibu, Abu, wah tengah cerita.
candanya Nabi, dimin bejorak Nabi babu. Waktu nu arat dengan toa wabi gigi bongko hadir jog Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun bahasa kita kan, apakah aku ni aktamu surga apa ni? Ia penunasan, ia nin berketuan papu-papu no. Wahai Nabi, apakah aku ni aktamu surga apa ni? Nabi jawaban Nabi, ni pasang berjorak doang ni mah berhubung Nabi. Oh wahai papu, lamun sida no de matamu surga. Sedihin papu no. Setelah itu serius wajahan sedih, galau istilah makin takut wahai papu lasani narak papu tamu surga. Dengan satamu surga nu umur 14 tahun pelungguh papu dia marak mendiang tamu surga lema kembali marak gadis umur 14-15 tahun. Ya pun tekun bahasa Nabi nenarak dengan toak tamu surga selapu tak bajang banyak. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan anak-anak kita yang cinta untuk menghafal Al-Quran bisa kita persembahkan di hadapan Nabi, sehingga Nabi kita itu bisa bangga memiliki umat seperti kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, setelah sifat jujur, kemudian amanah. Ini yang harus dipegang teguh, terlebih-lebih bagi paman-paman kadus. Yang namanya kadus, kades itu adalah amanah, kepercayaan masyarakat. Bibi paling keras suara. Ini mau PKH ya. Sifat amanah. Makanya adik-adikku yang tadi penghafal Al-Quran, itu ketika kalian yaitu sudah mampu untuk menghafal Al-Quran, itu luar biasa, biarpun juz yang ke-30, itu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Dan ingat ya, ini adik-adikku santriwan santriwati, yaitu hafalannya itu nggak boleh hilang. Kalau hilang berarti kalian itu tidak meneladani akhlak Rasulullah, yang mana di dalam diri Rasulullah SAW itu udah tertanam akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, yang wajib kita teladani sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, singkat-singkat saja, sidq amanah tabligh, yaitu menyampaikan. Ini adalah tanggung jawab wali santri. Setelah gurunya di TPQ udah maksimal untuk menjaga hafalan anak-anak didik beliau-beliau, maka kita sebagai wali santri itu harus menyampaikan. Apa yang harus disampaikan? Nah, hafalannya sudah diulang apa belum? Ini kadang-kadang bapak ibu ini sibuk main HP, sehingga anak-anak mereka nggak pernah dikontrol. Tabligh itu menyampaikan, sibuk buka WA, kemudian sibuk buka Facebook, sibuk buka TikTok.
dan sibuk buka gosip artis, sehingga anak-anak mereka itu terlantar. Ibu, ingin nggak ibu-ibu ini membanggakan Nabi? Kalau ibu-ibu ingin membanggakan Nabi, maka jagalah anak-anak kalian agar bisa menjadi penghafal Al-Qur'an. Biarpun cita-citanya adik-adikku yang ada di TPQ ini, ada yang cita-citanya jadi dokter, ada yang bercita-cita jadi polisi, ada yang bercita-cita jadi pilot. Tapi kan luar biasa, dokter tapi penghafal Al-Qur'an, polisi tapi penghafal Al-Qur'an, jenderal tapi penghafal Al-Qur'an. Tadi ketika saya mendengarkan bacaan adik-adik saya yang tampil tadi, saya terenung, teringat itu waktu kelas 1 aliyah, amma yatasa'alu, 10 ayat itu sampai 1 tahun saya hafal. Amma yatasa'alu, oh 10 ayat. Tapi ingat ya adik-adik, jangan ditiru. Teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tabligh harus disampaikan. Ini tugasnya wali murid, wali santri. Itu akan disampaikan kepada anak-anaknya ketika sampai di rumah. Nah, sebelum tidur diulang hafalannya minimal 5 ayat. Kemudian setelah bangun tidur, ingat ya, disampaikan setelah sholat subuh. Nah, coba saya simak hafalannya. Ini tugas walisan. Ingat bapak-bapak, tugasnya walisan. Kalau gurunya di sini maksimal ngajar, tapi kita yang sebagai orang tua lali. Ingat ya, HP itu al-jawalu akhtar alfu marrah min television. Yang namanya HP itu lebih berbahaya 1000 kali daripada TV. HP itu lebih berbahaya 1000 kali daripada TV. 1000 kali. Itu kata guru saya Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashkur. Kemudian yang terakhir itu fatonah. Nabi itu cerdas. Makanya kita sebagai umatnya juga harus cerdas. Nggak boleh bodoh. Nggak boleh bodoh kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi adik-adikku santriwan santriwati, disebutkan di dalam kitab Al-Azkiyah karangan Imam Ibnu Jauzi, ada salah satu orang pada zaman dahulu mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam 24 jam. Ini adik-adikku santriwan santriwati, ada orang yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30, mampu menghafal Al-Quran yang 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu selama 24 jam. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Azkiyah karangan Imam Ibnu Jauzi. Adik-adik, tahu Imam Syafi'i? Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu menghafal Al-Quran pas berumur 7 tahun.
Ini yang santriwati yang ada di TPQ ini sekarang rata-rata umurnya berapa tahun? 8. Makanya adik-adik ini harus punya target, itu sebelum lulus SD saya harus khatam Al-Quran 30, saya harus hafal Al-Quran 30 juz. Tapi ingat, semuanya itu tidak terlepas dari didikan seorang ayah, seorang ibu. Ingat, al-ummu madrasatul ula li abnaiha. Yang namanya ibu-ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Kamu tetap didik ini si HP, tetap mau dimintamu paut wah teman isi lamun wa tamu istri wa tetap isi teman wa isi Makanya jangan salahkan anak, jangan salahkan itu salahkan diri soal itu teman tegal Di Bapak Ibu sudah saya katakan tadi, al-jawalu akhtar al-kumarrotin min televisiu. HP itu lebih berbahaya 1000 kali daripada Ingat adik-adikku ya, jangan menyerah. Yang namanya ilmu itu, yang namanya ilmu, al-ilmu la yurithu minal abai wal ajdad. Ilmu itu bukan warisan bapak, bukan warisan kakek. Misalnya ayah kita seorang ulama, ayah kita seorang penghafal Al-Qur'an, ayah kita seorang penghafal tapi kita yang sebagai seorang anak tidak pernah belajar, malas untuk nuntut ilmu, maka ilmunya bapak kakeknya kita itu tidak bisa turun, tidak bisa turun. Ini enten bapak nani misal papu dengan alim, bapak dengan alim, jari kiai jari ulama, lagu itu sajari bijajari apa tutup ilmu, lihat lele beraja, malas di dalam menuntut ilmu. Tetap ilmunya papu balok nunin baun tunjuk itu, namun malas tuntut ilmu. Makanya ini semangat bagi wali santri, bagi orang tua bapak ibu yang hadir. Banyak ulama-ulama terdahulu itu tidak lahir dari kalangan ulama. Contohnya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ini abahnya, ayahnya dia dengan alim, dia tuan guru, dia kiai, dia ulama. Tapi ayahnya Imam Ghazali ini dengan sak cinta juk ulama, dengan sak cinta juk ilmu, enggak anporo kelah tipak jab sandal. Kemudian di menara ini majelis ilmu fikih, ya Allah, tak nuna, tak ngindi, ican gamak salah sakit anak dari dengan ahli fikih. Kemudian di menara pengajian majelis tasawuf, kelah tipah, gulung tipah, jab sandal mang, poroon, amaan, abahan, mami Imam Ghazali, dia jadi ulama. Kemudian setelah itu dimenelit dalam majelis tazkiyatun nafsi, tazkiyatun nufus, ini dalam majelis akhlak, majelis tasawuf. Ya Allah, ican gamak salah sakit anak dari waliullah, ican gamak salah sakit anak dari waliullah.
berkat dengan toaan sak cinta juk ulama, berkat dengan toaan sak cinta juk ilmu, berkat doa nendah sehingga Imam Ghazali terjarian dengan ahli fikih, sedangkan kakak Ansaran Ahmad terjarian isi Allah Subhanahu wa taala menjadi waliullah. No contoh yang pun rubah tata cara berpikir tiang pelunggu, kadang-kadang dengan sebagian dengan toa jari peladen atau jari tukang bare bija nah denem sekolah anak denem sekolah tadi milu benukang teh bare mait bayi am kembe sekolah tadi wah ya keturunan itu keturunan tuh tukang am kembe sekolah lamun itu keturunan dagang empak am kembe sekolah lamun itu keturunan petani am kembe lalu ngaji am kembe lalu mondok itu nih keturunan dengan ukur jalan. Coba berubah cara berpikir tiang pelunggu. Ibnu Kangkung, Ibnu Kangkung, Ibnu Kangkung, Ibnu Kangkung, Ibnul Hafiz, Ibnu Cepang, Ibnu Cepang, Ibnu Cepang, Ibnu Cepang, Ibnu Ali. Misal baloon dengan tukang, papu tukang, ama anu, bija anu, bayi dari dengan alim. Baru amaan, papaloon tukang dagang kangkung, papu tukang dagang kang, amaan tukang dagang kang, bijen tukang dagang kang, bayi hafizul Quran. Rubah mana-mana sekenu arak keturunan jadi dengan soleh, jadi dengan sak paham ini dalam ilmu agama. Dan insya Allah Bapak Ibu sahadir lamun saling membantu, saling rangkul, saling junjung, dedek saling sikuk lagu, apalagi sokul penyakit atit searang teloa keteh nelik dalam hati itu nu, sehingga lamun wah saling rangkul, saling junjung, saling dukung. Insya Allah TPQ atau kumpulan malam ini untuk merayakan kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ilik malam 6 Rabiul Awal dengan keberkahan Nabi, dengan keberkahan Nabi, dengan keberkahan tiang pelungguh rayaan kelahiran Nabi, la syakka wala raib, tentu ninarak keraguan tepekin tiang pelungguh malam sakni kode rua lagu mencetak para hafiz-hafizah, mencetak para pencinta Al-Quran, sehingga ia sebab tiang pelungguh kebanggaan isi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pun pesan terakhir tiang dengan doa Babu Balau paman bibi kali kakak sahadir, lamun tuah saling rangkul, lamun tuah saling junjung, lamun tuah saling bantu untuk kemajuan gobok gempang tiang pelungguh, mencetak para penghafal Al-Quran, mencetak dengan alim, dengan sak paham ini dalam ilmu agama. Ini termasuk pekerjaan pegawaian sak muli. Ibu babu ini bangga baru serius dijejarin bayi balok. Muapun lagi nah hafal 30 juz.
mungkin dari ahli tafsir. Dia tak tenang itu dalam kubur. Dia tak bahagia itu dalam kubur. Yang pun sila setelah selesai TPQ, ada sebagian makinan lulus setahun yang akan datang lulus SD, 2 tahun yang akan datang arah lulus SD, 3 tahun yang akan datang arah lulus SD. Dendek merasa puas. Garis bawahi, dendek merasa puas. Lamun arah TK dan hari-hari kini milih mondok untuk jauh pelampaan. Dendek susahan masalah rezeki. Lagu nenarak kepe, nenarak pegawaian. Dia kan jauh-jauh pakai pedam contoh dengan doa. Paman bibi dari kakak hadir. Dia menonton pegawaian almarhum bapak. Pekasih. Ini jadi motivasi bagi wali santri. Kedagangan anak 6A 6 hari kedagangan. Kemudian setelah waktu Yaman di jalan mau kepeng dengan doa, cuma bekasih doa itu tama air jubang bangka. Yang pun dendek jaga harta, yang pun selalu berprinsip almarhum bapak. Lamun dunia no mun pemurid berbentang anak-anak keneno adin didik marak dia jadi bekasih. Ini jadi semangat yang pelungguh wali santri. Aran waya misalkan beli mobil, kemudian dijejari milih mondok cuk jauh misal aran milih mondok cuk kape puluhan juta ini aran waya DMD mereka apalagi malah cuk jauh misal 13 juta ini DMD mereka mumpung sang milih hari-hari ini adik yang belum demi Tuhan meninggal ilmu mutadean ndek adean harta warisan maratan tanah atau harta ben sehingga akhir-akhir jadi pesi hai celaka jadi itu masa jadi dengan doa ini dalam kubur. Oleh karena itu sila para wali santri mudah-mudahan yang belum semangat menjadikan ari-ari ini menjadi penghafal Al-Quran, kemudian menjadi ahli tafsir, kemudian menjadi ahli agama yang bisa membanggakan baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana caranya? Itu tetap meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama terlebih-lebih bagi ari-ari santriwan santriwati, yang pertama harus memiliki sifat jujur, nggak boleh bohong. Kadang-kadang hari-hari memang aku lalu ngaji ini, lalu belayang, lalu ke kolam renang, berarti ya sebab sulit ngapal Al-Qur'an. Ingat kemudian amal, kemudian menyampaikan. Terlebih-lebih ada mungkin teman-temannya ulang hafalan, itu saling mengingatkan. Kemudian yang keempat yaitu jadi umat Nabi Muhammad itu nggak boleh harus cerdas. Orang aja dulu mampu menghafal Al-Quran selama sehari juz 1 sampai 30, bukan juz 30, selama 24 jam. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan ada kesadaran bagi wali-wali santri yang masih kuat di dalam dunia. Ketunahan lagu mobil ketunahan tanah di lemak mbit atau bebangun lemak lamun lemak urusan lemak. Nah mumpung ari-ari ikeni
kita sembahkan menjadi seorang umat, seorang generasi yang bisa dibanggakan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, mari kita perbanyak yaitu hari-hari malam-malam di bulan Rabiul Awal ini dengan memperbanyak salawat kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Aqwa, Sayyidil Aqwa Al-Hadir liman yusalli alaihi, yaitu Nabi yang tetap hadir di tengah-tengah kita. Pada malam hari ini tidak ada keraguan bahwa Nabi itu hadir di setiap peringatan maulid, di setiap peringatan hari kelahiran baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah tadi kan kita sudah sholat berjamaah Isya. Setelah di dalam tasyahud kan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lil assalamu alaikum ayyuhanna. Ketika dia pelunggung tadi lepas salam kepada Nabi. Nabi di sini apa Nabi di Madinah? Di sini kan assalamualaikum, yaitu al-hadir liman shalla alaihi, yaitu Nabi yang senantiasa tetap hadir bagi orang yang berselawat kepada beliau di kulli makanin wa zamanin, di setiap tempat dan di setiap zaman. Nabi itu tetap hadir. Maka mari kita hidupkan bulan-bulan, hari-hari, malam-malam di bulan Rabiul Awal ini dengan memperbanyak sholat, cukup dengan ucapan sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم إنا نسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. اللهم إنا نسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. اللهم إنا نسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وأمتنا على حبه وجماعته. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. اللهم إنا نسترزقك ونستودعك أدياننا